Mitra bisnis, belum reda berita mengenai adanya dugaan pungli di rumah tahanan KPK senilai 4 miliar rupiah. Kini lembaga pemberantas korupsi itu dilanda skandal baru. Kali ini diduga ada pegawai KPK yang menilap atau mengambil uang dinas dari rekan-rekannya sekitar 550 juta dalam waktu setahun. Nah, apa komentar Anda mengenai banyak ditemukannya tikus di lumbung KPK ini? 633 9160 633 9160. Hukumnya itu harus tegas dan jelas. Kalau udah dikorupsi harus disita, dimiskinkan, dihukum. Nggak bisa. Kalau mau menjabat lagi tidak boleh karena kasusnya itu korupsi, bukan kasus sembarangan. Dan ya pokoknya udah begitu, kalau umumnya ringan-ringan hukumannya semua juga berminat dong jadi pejabat terus korupsi. Bukan memajukan negara ini. Negara ini tuh kaya raya, tapi pejabatnya semua banyak yang korupsi. Bagaimana jadinya? Ya, makasih. Menurut saya ini Indonesia, wacana Indonesia bebas korupsi ya, itu sih masih perjalanan masih panjang. Kita belajar dari Hong Kong. Hong Kong ini juga perjalanannya sampai negara minim korupsi itu sangat luar biasa ya. Jadi masalah nih. Jadi di saya ini KPK, di sana namanya ICAC gitu. Jadi di sana pada perjalanannya ada badan yang anti korupsi untuk menanggulangi badan anti korupsi yang sudah ada gitu loh. Sampai Ratu Inggris harus turun tangan sendiri untuk bikin tim untuk menangani badan anti korupsi untuk anti korupsi yang jadi berlipat-lipat lah intinya gitu. Ya di Indonesia, sedangkan di Indonesia kan pola pemerintahannya kan meskipun Jokowi udah sangat baik gitu ya, tetap kan taktiknya cuma hanya dua gitu, terkekang oleh banyak instrumen politik dan pemerintahan yang lain. Ya baik, terima kasih. Ya menurut saya ya itu kalau dari sejarah kan kita bisa di yang tadi saya bilang bisa dijajah lama itu karena ada orang yang dapat diuntungkan, dapat uang dari sana gitu loh. Jadi dia memakan saudara sendiri, makanya kita nggak bisa bersatu, makanya lama dijajah gitu. Jadi kalau saya ekstrimnya satu lagi mungkin dijajah lagi gitu, karena ya udah jelas ya kayaknya budaya ini dari dulu udah ada dan bisa kalau dijajah lagi mungkin baru bisa beres. Oke, makasih. Saya ingin tekankan saja, saya juga nggak mau malu bilang bahwa saya itu hanya mimpi biarpun zamannya Pak Jokowi, karena di lokasi juga banyak maling teriak maling, orang lain dia makan sendiri, buktinya kan sudah banyak itu. Beliau bilang tap buat berantas korupsi, tapi kenyataan di lingkungan sendiri, anak buah sendiri yang gerogotin. Nah, jadi saya tekankan jangan mimpi lah gitulah, oke? Maling teriak maling, udahlah. Jangan-jangan jalan aja ke depan 2004 bagus, kita cari yang lain begitu. Terima kasih. Ya, menurut saya ini kan dulu KPK sempat jadi nomor satu ya daripada penegak hukum yang lain dibanding kepolisian atau kejaksaan. Lalu karena dioprek-oprek sama pemerintah ya udah nggak heran makanya jadi amburadul begini. Dioprek-oprek itu dalam arti kan kok bisa-bisanya ditambah-tambahin dewas melalui yang undang-undang KPK kemarin. Lalu ketuanya bisa terpilih seorang Firly Bahuri yang track recordnya juga nggak bagus ya. Lalu ada lagi yang Novel Baswedan dikeluarkan, padahal itu yang paling galak saya kira di KPK. Ya makanya akhirnya jadi begini ya, memang sedang tidak baik-baik aja ini pemerintahan negara kita. Itu aja, terima kasih. Sebagai pribadi saya sangat mengapresiasi atas teman-teman di KPK yang berani menyuarakan ini ya, atau yang menemukan kasus ini. Jadi memang harusnya lebih banyak lagi teman-teman yang sekarang aktif di KPK yang melihat adanya pelanggaran-pelanggaran itu berani melakukan whistleblowing. Kalau di dalam internal sendiri pengawasnya atau Dewan Komisarisnya tidak mumpuni atau ketua KPK-nya mereka juga tidak punya leadership yang baik dalam hal problem solving,
maka lakukanlah whistleblowing kepada media, whistleblowing kepada pihak-pihak seperti LSM ya, lembaga swadaya masyarakat seperti MAKI misalnya, masyarakat anti korupsi. Nah tentu jangan melakukan fitnah. Selama adanya barang bukti atau alat pendukung seperti dokumen, persangkaan, saksi-saksi atau rekaman, akta, itu silakan di whistleblowing. Dan kalau bisa memang lebih banyak dan lebih besar, bahkan perilaku teman sekerjanya yang melanggar undang-undang pun laporkanlah itu. Nah ini juga bisa ditiru oleh bapak-bapak yang ada di kepolisian, kementerian-kementerian, sehingga whistleblowing attitude ini menjadi sebuah kebiasaan, di mana temukanlah kesalahan yang ada di institusi pemerintah yang Anda kerja dan laporkan itu kepada media, kepada LSM, sehingga Anda akan sangat dihargai oleh rakyat. Minimal kalaupun itu anonymous, Anda akan sangat dihargai oleh alam semesta ini. Mudah-mudahan Tuhan memberikan balasan terbaik buat para whistleblower. Terima kasih. Skandalnya sih kayaknya bukan baru sekarang ini aja ya. Bukankah kita ini shock memori? Baru ini kan juga ada dan tidak diselesaikan begitu saja. Tapi yang diselesaikan itu cuman penyidiknya aja ngambil tanda harta perampasan dari koruptor saja yang dipinjam lalu dipakai. Nah itu aja yang diadili. Sekarang gini loh, ada bukan cuma ini aja ya. Sebenarnya udah dari dulu, cuman kita ini short memorize saja. Baru ini ada di penjara KPK, ya kan? Itu pun dilaporkan oleh dan kehormatan KPK itu sudah 1 bulan. Kita rame-rame baru KPK mengekspos penyelidikannya. Itu setelah 1 bulan loh. Kita rame-rame baru Ali Fikri itu mengeluarkan statement. Dan jawabannya enak banget, katanya kan kita nggak perlu mengekspos, ini kan intern bla bla bla. Kayaknya kepengen tak gampar aja. Itu yang satu ya. Yang kedua, sekarang ini sudah dilaporkan mulai bulan Mei oleh namanya Ibu Linda, penyuapan 2 orang KPK dengan jumlah 2 juta US dollar. 2 juta US dollar yang udah ada rekamannya, dan sampai sekarang bulan 7 yang menyuap itu 2 orang dengan catatan ordernya adalah mengkriminalisasi kejaksaan. Beberapa bulan kemudian benar itu muncul kan, kejaksaan itu ditangkap. Nah hal seperti ini sudah dilaporkan mulai bulan Mei, juga nggak ada tindak lanjutnya. Ali Fikri penerima laporan tersebut cuman mengatakan ya sudah gitu aja. Tapi sampai sekarang dia juga tidak memberikan penjelasan. Bukankah kita sebagai rakyat adalah majikan daripada KPK? Kenapa mereka kok tidak memberikan kita follow up? Nah ini kan lucu. Ditambah sebelumnya ini aja, sebelumnya pemimpin ini itu juga sama aja. Cuman yang lalu itu ramenya karena ada Febrians ya. Terus habis itu seperti tingkah lakunya LSM kayak gitu, rame-rame, demo-demo dan sebagainya. Sehingga kita pikir KPK yang dulu itu suci. Padahal Samir. Sebaiknya dibubarin aja Pak. Orangnya udah lama ya, dan udah tahu setelahnya. Jadi bagian dibubarin, baru bersih, bikin ulang. Perlu Ahok deh jadi kepalanya, yakin. Ini tikus ya, tikus ini. Tapi memang harus bukan KPK-nya dibubarkan, tapi diganti tikus-tikusnya ini sebenarnya. Semua personel KPK diganti, bukan proper test. Ya, kemudian tikus-tikusnya ini dipanggilin kucing, racun, gitu kan. Kalau untuk membersihkan sesuatu itu harus pakai sapu yang bersih, jangan pakai sapu yang kotor.
ini korupsi, saya nggak bilang tobat doang, banyak minta ampun deh, negara ini masih jalan gitu loh. Katanya orang-orang kafir mau korupsi masih mikir-mikir. Kenapa bangsa kita taat agama sehari makin korupsi makin menggila-gila ada di mana-mana? Ya gitulah, agama tidak menjamin kejujuran suatu bangsa. Ya memang kita tuh kalau belakang ada kapasitas korupsi, ada KPK belakang kan korupsi, OJK itu korupsi juga. Mereka kan manusia melihat duit mata hijau langsung jalan seperti lampu merah. Nggak bisa Ben, bangsa kita tuh ya udah budaya. Nanti bisa turun ke anak cucu buyut cicit, nggak bisa habis. Apalagi hukum kita tuh membre, kecuali hukum kita tegas seperti Tiongkok atau Korea Utara mungkin masih bisa ketulung. Kalau masih begitu aja, saya jamin kita punya korupsi tetap merajalela ada di segala bidang. Ini KPK ini sebenarnya udah institusi terkuat ya di seluruh dunia mungkin. Karena beberapa ada yang studi banding bahwa KPK itu bisa dicontoh buat negara-negara lain. Tapi setelah kejadian ini dan kejadian sebelumnya, harusnya malu lah ketua KPK-nya mengundurkan diri aja lah, udah nggak kepake. Nggak tahu KPK-nya masih bisa diselamatkan atau tidak. Saya kira udah nggak butuh KPK lagi nih kalau caranya seperti ini. Sudah di institusi sendiri sudah banyak korupsi. Iya, ini agak memalukan juga ya. Aparat atau pejabat di KPK tapi mempraktekkan hal-hal korupsi. Jadi saya berpendapat mungkin ini memang orang korupsinya sudah budaya atau hidupnya kekurangan gitu ya, atau ingin cepat kaya dan sebagainya lah, motif-motif seperti itu gitu. Jadi mungkin mereka tuh ada kalkulasi ya gitu ya, maksudnya kalau kerja misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu tuh tidak sebanding kali dengan hasil yang mereka korup gitu. Karena setelah dikorup mereka kan pasti juga ada kalkulasi hitung-hitung. Ada yang bisa dibayar, akhirnya hitung-hitung masih untung korupsi ketimbang bekerja jujur, begitu loh. Jadi ini apa ya namanya ya, kalau dibilang budaya juga bisa terjadi begitu. Tapi yang lebih parahnya juga mungkin yaitu efek jerak yang diberikan hukuman kepada orang tuh tidak dirasakan betul. Jadi berulang lagi dan parahnya dilakukan oleh oknum yang ada, yang harusnya memberantas korupsi, mempertontonkan gitu loh. Kalau udah kayak begini, orang-orang yang kita pilih, yang kita tunjuk untuk memberantas korupsi, kelakuannya masih suka begitu, gimana? Jadi ya mungkin efek jerahnya lah, udahlah kita nggak usah bicara hak asasi manusia lah, pemiskinan juga nggak bisa, ya udahlah terapkan hukuman mati aja gitu, paling gampang lah udah begitu. Kalau benar-benar memang kita mau bilang korupsi ini dirapikan dari negara kita ini kan nggak ada efek jerahnya. Yang tadi di awal saya katakan ada kalkulasi, misalnya hasil korupsinya 1 miliar, potong ongkos selama ditahan cuma 200-300 juta, masih ada untung 700 juta. Kerja seumur hidup dalam waktu cepat juga belum tentu bisa dapat 700 juta. Ya jadi begitulah. Ya pilihannya mau nggak mau lah, memang harus ada efek jerah yang benar-benar bikin orang tuh takut buat korupsi. Ini mah enggak, makin jadi makin harinya gitu loh, nggak malu lagi. Indonesia ini krisis dan sudah masuk ke darurat hukum. Ya ini sangat sangat kasihan dan sangat prihatin kami sebagai warga negara yang tiap tahun bayar pajak yang cukup besar dan transparan, tapi uangnya diselewengkan oleh oknum-oknum, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya sih cuma mohon kepada pihak yang punya otoriti, ya, entah pimpinannya, ya khususnya anggota-anggota DPR, mungkin presiden juga boleh terlibat. Jadi sudah saatnya sekarang pilih orang yang punya integritas, punya kejujuran yang tinggi dan keberanian. Nah kalau udah ketemu oknum-oknum gitu tidak usah banyak cincong, langsung pecah saja.
supaya ada pembelajaran. Jadi yang lain-lain akan nggak berani. Tapi kalau cuman diperiksa, nanti cuman kena sanksi disiplin. Indonesia ini sudah darurat masalah kayak korupsi ini. Itu kalau dikumpulin uangnya ya dari oknum-oknum seperti ini, oknum anggota DPR, MPR, pejabat-pejabat yang lain, mungkin itu 30% dari APBD kita tuh ada uangnya di sana tuh. Ya makanya anggota DPR kan nggak berani untuk mensahkan undang-undang perampasan aset untuk negara itu loh, yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Kasihan jadinya, yang kasihan apa? Rakyat-rakyat biasa yang seharusnya mendapatkan fasilitas yang baik dari pemerintah. Nah, gara-gara banyak oknum yang seperti gini, ya akhirnya ya seperti ini negara kita ini, ya. Integritasnya ini, setiap yang dipilih ini nggak melihat integritas, asal tunjuk, asal comot, asal Bapak senang, asal saya senang, saya punya kuasa. Ya jadi kuasa sekarang ini sudah diperjualbelikan dengan cara yaitu memelihara tikus-tikus yang berkembang biak sampai detik ini, sampai KPK kita bingung. Hasil kerja teman sejawatnya aja masih ditiup juga. Itu kita nggak aneh lah ya, selama pemimpin kita masih kayak begini, wah rusak kita ini. Ya itu kembali lagi Bapak tadi bilang, kita sudah bayar pajak, kayak data sudah bayar pajak walaupun tidak mampu, mereka diperas-peras juga pajaknya dengan hasil yang tidak memuaskan, kesejahteraan mereka tidak dikedepankan, yang ada kesejahteraan mereka dikedepankan dengan cara itu tikus-tikus saya pelihara dengan berdalil begini begitu. Kembali lagi saya bilang, untuk kedepannya ini kita pilih pemimpin yang baik dan benar lah. Kita malu, kita dulu kita jadi masa macan Asia loh, ditakuti dan disegani loh, dari Bung Karno sampai ini. Tapi sampai sekarang ini kita cuma jadi bahan tertawan saja di negara lain. Jadi kembali lagi, ujung tombak kita sebenarnya kayak jelata ini mengharapkan KPK ini, tapi sekarang sudah kayak mandu, udah kayak dilemahkan benar-benar ini. Uang rakyat benar-benar dimanfaatkan. Memang enak di pemerintahan kita ini nyari uang dengan piara tikus-tikus kayak begitu, bergerilya. Karena uang rakyat. Lain kalau di perusahaan mereka sikat, mereka makan, dipecat langsung, paling-paling udah ketahuan. Kalau ini kan banyak birokrasinya. Jadi kembali lagi, berempatilah untuk ke depan ini 2024 kita jangan sampai rusak ini negara ini. Kita malu kita sama Cina sudah berlari kencang, kita masih bertikai saja di sini dengan korupsi, dengan ini, dengan itu. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau saya sih dapat gini ya, secepatnya dibikin undang-undang perampasan aset tuh seperti Cipta Kerja kan bisa tuh Pak Jokowi tangan aja. Terus yang kedua itu pembayaran semuanya sistemnya online, jadi kan jelas gitu ya. Udah gitu penyitaan aset kalau koruptor itu saya rasa kalau dua itu dilakukan dah, nggak usah pakai KPK juga semuanya selesai, nggak ada yang berani dah. Iya, saya kira memang penyakit kita begitu ya. Jadi ketika kita secara nasional dirasakan ini korupsinya parah, kemudian dibentuk satu instansi yang baru, ya cuma efektif beberapa tahun ya. Setelah itu berpindah tempat penyakitnya. Ya pindah tempatnya ke instansi yang punya kuasa itu. Kemudian mereka melakukan hal yang sama dengan sebelumnya, yaitu memperdagangkan kewenangan dia. Begitu aja terus sampai kita lelah, kemudian nanti revolusi. Ini parah. Saya kira orang-orang di Senayan itu harus punya komitmen yang kuat ya untuk merubah ini. Kita lihat undang-undang perampasan aset aja masih belum disentuh, belum dibahas. Apalagi menjadi suatu pelaksana. Ini parah. Saya kira kita harus desak, rakyat harus punya komitmen kuat ya, dorong DPR. Makasih. Sejak dulu juga begitu, yang namanya KPK nggak bersih banget. Cuma mereka saling menutup-nutupi demi nama baik organisasi. Teorinya adalah maling itu paling nyaman, paling aman bersembunyi di kantor polisi. Demikian juga dengan anti korupsi. Bersembunyi di kantor KPK itu mestinya paling aman.
Cuma sekarang ini masyarakat maupun ada orang-orang yang jujur, berintegritas, yang masih mau membuka aib organisasi yang seharusnya menjadi teladan untuk anti korupsi. Kita acungi jempol, ini kemajuan. Bahwa apakah karena terpaksa atau tidak, KPK berani menindak, berani membuka, berani membiarkan orang mengkritik dirinya sendiri. Jadi jangan mentang-mentang KPK itu anti korupsi, kita anggap bebas dari korupsi. Tidak. Sejak zaman dulu itu sudah jadi tempat pemerasan. Terima kasih. Ini saya pikir sih ini adalah suatu musibah besar-besaran nih zamannya pimpinan Firly Bahuri. Karena sejak yang dulu sih nggak begitu tentara ya. Sekarang ini luar biasa ini. Firly Bahuri kan seorang komjen polisi, seorang purnawira polisi. Tapi kok kenapa begitu gitu loh? Dia pemimpinnya, dia mesti berani untuk memberantas anak buahnya, gitu. Ya. Jadi dia jangan diintimidasi gitu. Jadi saya pikir ini KPK ini lalu nggak beresin. Ya, makasih. Ya menurut saya sih kita mungkin kurang mutu yang sama ya. Ini kayak dulu kita masih dijajah gitu, kenapa bisa lama? Kenapa? Karena kita nggak punya musuh yang sama. Yang satu ya keinginannya untuk diri sendiri gitu, memperkaya diri sendiri gitu kan. Pada saat disiksa Jepang barulah semuanya udah bisa bersatu gitu. Jadi sekarang pikirannya ya mau memperkaya diri aja, udah nggak ada pikiran tentang bangsa sendiri gitu loh. Jadi menurut saya sih mengejar keduniawian dengan cara cepat gitu loh, nggak mau bekerja dengan benar, dengan cara yang benar, tapi maunya cepat. Itulah moralnya. Jadi mungkin kita butuh musuh yang sama ntar. Oke, makasih. Ya menurut saya sih karena pelemahan hukum aja, pelemahan hukum dan undang-undang juga belum begitu yang mematikan orang kayak begitu, orang-orang yang suka korupsi itu. Coba yang usulan pemerintah Pak Jokowi yang memiskinkan orang tersebut, perampasan orang yang melakukan korupsi tersebut dilaksanakan atau dijalankan oleh DPR, disahkan. Sampai sekarang nggak begitu, dari tahun 2012 kalau salah katanya itu, sampai sekarang tidak dilaksanakan atau disahkan sama DPR-nya. Ya itu dipelihara seperti itu. Ya itu sih menurut saya. Kalau itu sudah ditegakkan perampasan atau sekalian misalnya kalau misalnya berapa puluh miliar misalnya dia korupsi itu, hukum mati aja. Takut dia. Jangan malah enak-enak ada di sana di penjara, malahan ini jadinya benar-benar jadikan hotel di sana. Ya kalau saya sih mesti dicek dulu itu karyawan kapan gitu. Kalau karyawannya lama berarti memang sekarang KPK ada masalah. Tapi kalau karyawan baru berarti rekrutmennya yang nggak benar sekarang KPK. Artinya kalau karyawan lama itu berarti kan kalau kesehatan itu kan ada uang dan ada niat. Nah itu peluangnya terbuka sekarang ini. Jadi ini berarti pimpinan KPK sekarang wibawanya nggak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.